Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sapriyadi saya sendiri, yang kedua Namira Putri, yang ketiga Wahida Amir, yang keempat Nasra Amir, dan yang kelima Wirdawati Junar akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai konservasi tanah dan air dalam sistem pertanian terpadu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 tipe tingkat kemiringan tanah sesuai dengan tingkat tanaman yang cocok untuk ditanam atau yang cocok untuk dibudidayakan. Nah, yang pertama, apabila tingkat kemiringan tanah atau lahan mencapai 15%, maka tanaman yang cocok untuk dibudidayakan yaitu tanaman tahunan 25% dan tanaman semusim 75%. Yang kedua, apabila tingkat kemiringan lahan mencapai 15-30%, maka tanaman yang cocok untuk dibudidayakan yaitu tanaman tahunan 50% dan tanaman semusim 50%. Dan yang ketiga, apabila tingkat kemiringan lahan mencapai 30-45%, maka persentase tanaman atau yang cocok dibudidayakan yaitu tanaman tahunan 75% dan tanaman semusim 25%. Dan yang keempat atau yang terakhir, apabila tingkat kemiringan tanah mencapai 45% atau lebih, maka tanaman yang cocok untuk dibudidayakan yaitu tanaman tahunan 100%. Kenapa? Apabila kita melakukan budidaya tanaman semusim pada tingkat kemiringan lahan mencapai 45% atau lebih, maka mengakibatkan pengikisan tanah atau erosi yang mengakibatkan unsur hara di dalam tanah atau di permukaan tanah akan mengikut bersamaan dengan air, dan yang paling parahnya bisa mengakibatkan longsor. Pemanfaatan lahan kering berlereng untuk produksi pangan memerlukan penerapan teknologi konservasi tanah dan air yang tepat untuk meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Konservasi tanah dan air melalui pendekatan agroekosistem dapat meningkatkan keuntungan usaha tani, memperbaiki ketahanan pangan, dan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Ada 3 prinsip konservasi tanah dan air, yaitu yang pertama olah tanah minimum, yang kedua penggunaan penutup tanah permanen berupa residu tanaman itu sendiri, dan yang ketiga rotasi tanaman. Selanjutnya, definisi konservasi. Konservasi sendiri itu pemanfaatan dengan hemat atau penggunaan sumber daya tanah dan air secara efisien dan efektif serta berkelanjutan. Nah, pengertian konservasi tanah. Konservasi tanah dalam arti luas yakni menempatkan bidang tanah dan penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan pada tanah. Selanjutnya, konservasi air. Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk kegiatan pertanian secara efisien dan mengatur waktu aliran air dan meresapkannya ke dalam tanah agar ketika musim hujan tidak terjadi banjir dan ketika kemarau masih ada atau tidak, kita tidak kehilangan air atau masih terdapat cadangan air dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdawati Junar. Aspek penting dalam konservasi tanah dan air pada lahan kering terdegradasi di daerah tropis ialah: pertama, penutup tanah organik karena dapat memengaruhi neraca air tanah, aktivitas biologi tanah, serta peningkatan bahan organik dan kesuburan tanah. Kedua, residu tanaman dapat menahan partikel tanah dan memelihara kandungan hara dalam tanah dari bahaya erosi. Ketiga, dalam jangka panjang konservasi tanah dan air bermanfaat dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan degradasi lahan. Tanah adalah kumpulan benda-benda alam yang menempati bagian-bagian permukaan bumi yang menopang tumbuh-tumbuhan dan memiliki sifat-sifat karena pengaruh terpadu dari iklim dan materi hidup yang bekerja pada bahan induk sebagaimana dikondisikan oleh relief selama periode waktu tertentu. Tanah mempunyai properti, sifat corak, fisik, kimia, dan biologi.
Hasil pengaruh integrasi dari iklim dan jasad hidup terhadap batuan induk yang dipengaruhi oleh bentuk wilayah dan lamanya proses pembentukan. Konsep tanah. Konsep lahan ternyata tidak hanya tanah saja, tapi juga meliputi aspek-aspek geologi, bentuk kontur, iklim, hidrologi, tanaman penutup tanah, fauna termasuk serangga dan mikrofauna yang dapat menimbulkan hama dan penyakit, transpirasi dan evaporasi, kekeringan, tanah masam, kadar oksigen tanah meningkat, serta kelembapan tanah menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Amir. Saya akan menjelaskan tentang tekstur tanah, pasir, debu, dan liat. Komponen aktif tanah. Tekstur tanah terdiri dari 3 komponen, yaitu pasir, debu, dan liat. Ketiga komponen tersebut dibedakan berdasarkan ukurannya yang berbeda. Partikel pasir berukuran antara 200 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer. Partikel debu berukuran antara 2 mikrometer sampai dengan kurang dari 200 mikrometer. Partikel liat berukuran kurang dari 2 mikrometer. Makin halus ukuran partikel, penyusunan tanah tersebut akan memiliki luas permukaan partikel per satuan bobot makin luas. Partikel tanah yang memiliki permukaan yang lebih luas memberikan kesempatan yang lebih banyak terhadap terjadinya reaksi kimia. Partikel liat per satuan bobot memiliki luas permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan kedua partikel penyusunan tekstur tanah liat, seperti debu dan pasir. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada permukaan partikel liat lebih banyak daripada yang terjadi pada permukaan partikel debu dan pasir per satuan bobot yang sama. Partikel liat adalah komponen yang paling aktif terhadap reaksi kimia sehingga saat menentukan sifat kimia tanah dan mempengaruhi kesuburan tanah. Adapun sifat-sifat kimia tanah, beberapa sifat kimia tanah yang penting untuk diketahui dan dipahami yaitu 1. pH tanah, 2. kandungan karbon organik, 3. kandungan nitrogen, 4. rasio karbon dan nitrogen, 5. kandungan faktor tanah terdiri dari P tersedia dan P total tanah, 6. kandungan kation basah dapat dipertukarkan, 7. kandungan kation asam, 8. kejenuhan basa, dan 9. kapasitas tukar kation, dan yang terakhir kejenuhan aluminium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahida Amir. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Peralatan tanah sebagai media tanah. Lahan meliputi semua elemen lingkungan fisik seperti iklim, bentuk, wilayah atau lereng, tanah, hidrologi, dan vegetasi. Kemiringan lereng, panjang lereng, dan bentuk lereng bisa semua analisir tersebut dirangkum sebagai faktor lereng akan sangat rumit, seperti kemiringan dan tindakan konversi dipakai sebagai keadaan muka tanah. Selanjutnya yaitu siklus air atau siklus hidrologi, di mana siklus air itu tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sedangkan hidrologi itu merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Adapun tahapan dan urutan siklus air, pertama evaporasi. Evaporasi ini merupakan proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua yaitu transpirasi, di mana transpirasi ini merupakan proses serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya kondensasi, proses di mana perubahannya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi ini ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi ini singkatnya sebagai proses penerapan air ke dalam tanah, dan infiltrasi
jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peranan penting dalam mendiskusikan air hujan, sehingga sangat berpengaruh terhadap limpahan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan kesediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Putri. Karakteristik hujan meliputi tebal hujan, intensitas, dan durasi hujan. Curah hujan atau yang sering disebut presipitasi dapat diartikan jumlah air hujan yang turun di daerah tertentu dalam satu waktu tertentu. Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bidang datar dalam suatu periode tertentu, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi mm di atas permukaan horizontal. Hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa. Akibatnya Indonesia memiliki musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, runoff, maupun evaporasi. Sifat hujan adalah perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu yang ditetapkan satu periode musim hujan atau satu periode musim kemarau dengan jumlah curah hujan normalnya rata-rata selama 30 tahun periode 1981 sampai 2010. Sifat hujan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: yang pertama, di atas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya. Yang kedua, normal, jika nilai curah hujan di antara 85% sampai 115% terhadap rata-ratanya. Yang ketiga, di bawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Normal curah hujan bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulanan selama 30 tahun berturut-turut yang periode waktunya dapat ditentukan secara bebas. Permulaan musim kemarau ditetapkan berdasarkan jumlah curah hujan dalam satu dasarian atau 10 hari kurang dari 50 mm dan diikuti oleh beberapa dasarian berikutnya. Permulaan musim kemarau bisa terjadi lebih awal atau maju, sama atau lebih lambat mundur dari normalnya, rata-rata 1981 sampai 2010. Permulaan musim hujan. Musim hujan ditetapkan berdasarkan jumlah curah hujan dalam satu dasarian, sama atau lebih dari 50 mm dan diikuti oleh beberapa dasarian berikutnya. Permulaan musim hujan bisa terjadi lebih awal, sama atau lebih lambat dari normalnya. Jenis hujan: hujan frontal dan hujan zenital, hujan konveksi. Hujan frontal. Hujan frontal merupakan hujan yang berawal dari hawa yang hangat jadi lebih ringan serta lebih cenderung letaknya terletak di atas hawa yang lebih dingin suhunya. Tempat berjumpa di antara kedua massa tersebut diucap bidang front. Hujan zenital, hujan konveksi, ataupun yang umumnya didengar dengan istilah hujan zenital yang terjalin pada siang hari, sehingga diucap dengan hujan tengah hari kala hawa panas lagi memuncak. Hujan orografi. Hujan orografi merupakan hujan yang umumnya terjalin di permukaan yang datarannya besar semacam gunung. Hujan orografis ini terjalin dengan sebab hawa yang memiliki uap air dituntut oleh angin buat mendaki pegunungan yang melewati lereng, setelah itu ke permukaan yang lebih besar, hingga hawa hendak hadapi pendinginan yang setelah itu hendak hadapi pengembangan yang bisa diucap dengan kondensasi. Kemudian berganti jadi titik-titik air yang hendak membentuk awan. Hujan buatan. Hujan buatan merupakan hujan yang terencana dapat terbuat oleh manusia yang sudah dirancang oleh BMKG. Hujan buatan bisa dicoba dengan menaburkan bahan kimia terbentuk argentium, iodida, ataupun bahan pendingin yang lain ke dalam awan buat memasatkan proses pembuatan awan. Berikut contoh-contoh konservasi tanah dan air. Gambar ini merupakan contoh konservasi tanah, dan gambar berikut ini merupakan contoh konservasi air.